Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triogang Firdaus dengan NIM 2522070. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk tugas saya, yaitu membuat tugas UTS, yaitu mengenai konsep umum jaringan nirkabel dan bagiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dari awal sampai akhir. Itu yang pertama, yaitu mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Nah, konsep umum jaringan nirkabel ini adalah jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai wireless network, adalah sebuah teknologi komunikasi data yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya untuk saling terhubung serta bertukar informasi tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, jadi berbeda dengan jaringan kabel yang mengharuskan adanya sambungan fisik seperti kabel LAN. Jaringan nirkabel mengandalkan media transmisi tanpa berupa gelombang radio inframerah atau gelombang mikro untuk mengirimkan data antar perangkat. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudian kemudahan dalam mengakses jaringan, terutama di tempat yang sulit dijangkau oleh kabel. Nah, beberapa komponen umum dalam jaringan kabel antara lain seperti access point. Perangkat access point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat penggunaan jaringan. Yang kedua yaitu ada wireless adapter. Nah, perangkat ini dipasang di komputer atau laptop untuk menangkap sinyal dari nirkabel. Yang ketiga yaitu ada router wireless. Wireless ini adalah gabungan dari router dan access point. Nah, manfaatnya itu dari jaringan nirkabel ini adalah seperti memberikan fleksibilitas, mobilitas, terus mengurangi biaya instalasi, dan juga mudah diperluas dan diatur. Poin kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras atau hardware dalam jaringan nirkabel adalah sangat penting untuk memastikan konektivitas dan kelancaran komunikasi antar perangkat. Berikut ini ada beberapa perangkat keras utama, yaitu yang pertama ada router wireless. Router wireless ini bertugas meneruskan paket data dan memancarkan sinyal nirkabel. Yang kedua yaitu ada access point. Access point ini adalah titik akses nirkabel untuk perangkat. Yang ketiga itu ada wireless LAN card atau adapter. Yang ini untuk menangkap sinyal WiFi. Yang keempat yaitu ada antena wireless. Antena wireless ini adalah memperkuat dan memfokuskan sinyal kepada sinyalnya. Yang kelima yaitu ada repeater atau WiFi extender. Yang ini memperluas jangkauan sinyal WiFi. Semakin luas jangkauan WiFi yang digunakan. Poin yang ketiga yaitu konsep umum WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. WPAN ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat pendek, sekitar 10 meter. WPAN ini dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam satu area kecil. Contohnya seperti teknologi WPAN ini yaitu seperti Bluetooth, infrared. Nah, tujuan utama dari WPAN ini adalah memudahkan komunikasi antar perangkat pribadi tanpa kabel. Manfaat dari WPAN ini seperti pertukaran data cepat dan praktis, dan juga tidak membutuhkan infrastruktur yang kompleks, dan juga hemat daya. Poin keempat yaitu konsep umum WLAN atau disebut dengan Wireless Local Area Network. WLAN ini mencakup area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi atau disebut dengan Wi-Fi. Komponen utama WLAN ini adalah seperti router, access point, wireless network, interface card atau disebut dengan NIC. Nah, manfaat WLAN ini yaitu memberikan kebebasan bergerak, memudahkan berbagai data dan sumber daya, dan juga menghemat biaya. Poin yang kelima yaitu ancaman keamanan WLAN. Keamanan dalam jaringan WLAN sangat penting karena jaringan ini bersifat terbuka. Nah, ancaman umum WLAN ini seperti penyusupan jaringan atau disebut dengan unauthorized access. Yang kedua itu ada penyadapan data atau disebut dengan sniffing. Yang ketiga itu ada serangan DOS atau disebut dengan denial of service. Nah, langkah-langkah pengamanan
dan menggunakan eksklusif WiFi 2 atau WiFi 3. Juga langkah-langkah yang kedua yaitu mengganti nama jaringan dan password defaultnya. Ketiga yaitu mengaktifkan firewall. Yang keempat yaitu mengatur MAC address filtering. Yang kelima yaitu melakukan pembaruan firmware secara berkala. Jadi konsep umum jaringan kabel ini yaitu jaringan kabel ini sistem komunikasi yang kemungkinan perangkat untuk berinteraksi dan bertukar data tanpa memerlukan koneksi fisik melalui kabel. Jadi teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk mentransmisikan informasi. Jaringan kabel sangat penting dalam era digital saat ini. Nah, di mana mobilitas dan aksesibilitasnya menjadi prioritas utama karakteristik jaringan kabelnya. Nah, fleksibilitasnya penggunaan dapat terhubung dari berbagai lokasi tanpa batasan kabel. Jadi skalabilitasnya ini jaringan dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan perangkat baru tanpa memerlukan instalasi kabel tambahan. Jadi kecepatannya itu dengan teknologi terbaru jaringan kabel dapat menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi mendekati kecepatan jaringan kabel. Komponen kunci kunci dalam jaringan kabel tersebut. Nah, untuk akses pointnya yaitu berfungsi sebagai jembatan antara perangkat pengguna dan jaringannya. Akses point ini menerima sinyal dari perangkat dan menghubungkan ke internet atau jaringan lokal atau disebut dengan wireless network interface card. NIC ini kartu yang terpasang di perangkat untuk memungkinkan koneksi ke jaringan nirkabel. NIC ini dapat berupa internal integrasi atau eksternal seperti dongle USB. Yaitu yang berikutnya itu ada router wireless. Wireless ini mengelola lalu lintas data antara perangkat dalam jaringan dan internet. Router ini juga dapat menyediakan fitur-fitur keamanan dan pengaturan bandwidth. Dari poin kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan kabel. Jadi perangkat keras dalam jaringan kabel itu memainkan peran penting dalam memastikan konektivitas yang stabil dan efisien. Berikut beberapa perangkat keras utama yang sering digunakan seperti router wireless. Perangkat ini tidak hanya menghubungkan perangkat ke internet, tetapi juga mengelola alamat IP dan mengatur lalu lintas data. Router modern sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti firewall dan enkripsi. Terus ada access point. Access point ini dapat berfungsi sebagai titik akses tambahan untuk memperluas jangkauan jaringan. Dalam lingkungan yang lebih besar, beberapa access point dapat digunakan untuk menciptakan jaringan yang lebih luas dan terintegrasi. Berikutnya itu ada wireless LAN card atau disebut dengan adapter. Perangkat ini memungkinkan komputer atau laptop untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, adapter ini dapat mendukung berbagai standar WiFi seperti 802.11n atau 802.11ac atau 802.11ax. Nah, jadi itu tadi ada wireless LAN card atau disebut dengan adapter. Selanjutnya itu ada antena wireless. Nah, antena wireless ini adalah antena dapat meningkatkan jangkauan apa yang dimaksud dengan jangkauannya itu jangkauan dari luasan jangkauan sinyalnya dapat diperluas gitu. Jadi jangkauannya itu dan kualitas sinyalnya itu semakin bagus gitu. Antena eksternal ini sering digunakan untuk memperkuat sinyal dan di area yang lebih luas atau untuk mengatasi hambatan fisik. Terus ada repeater atau disebut dengan WiFi extender. Repeater atau WiFi extender ini adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi.
Jadi beda ini seperti antena wireless tadi ya. Kalau repeater ini memperluas jangkauan sinyal WiFi dengan menerima sinyal dari router. Jadi ini sinyalnya itu didapatkan dari router, memancarkan sinyalnya kembali ke area yang lebih jauh. Poin ketiga yaitu mengenai konsep umum weapon atau disebut dengan wireless personal area network. Nah, weapon ini adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek. Biasanya dalam radius 10 meter, weapon idealnya untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable. Teknologi weapon seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini sebagai teknologi yang paling umum digunakan dalam weapon. Kemungkinan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data dengan cepat dan yang lebih efisien. Infrared. Kalau weapon infrared yaitu meskipun kurang umum dibandingkan Bluetooth, infrared ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti remote control dan transfer data antara perangkat yang berdekatan. Keuntungannya itu kemudahan penggunaan. Kemudahannya itu pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Terus hemat energi. Perangkat weapon ini biasanya dirancang untuk menggunakan daya yang rendah sehingga cocok untuk perangkat portable. Kecepatan transfer data. Weapon menawarkan kecepatan transfer data cukup tinggi untuk aplikasi sehari-hari. Jadi weapon ini sangat berguna lah untuk penggunanya untuk memudahkan aktivitasnya secara cepat. Nah, yang poin keempat yaitu konsep umum WLAN. Nah, jadi yang tadi itu disebut juga dengan wireless local area network. Nah, WLAN ini adalah jaringan nirkabel yang mencangkup area lokal seperti rumah, kantor, atau kampus. WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11 yang dikenal dengan nama Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih luas dibandingkan weapon. Komponen utama WLAN. Komponen yang utamanya yaitu seperti router. Router ini mengelola lalu lintas dan data dan menyediakan koneksi internet. Nah, router ini modern sering dilengkapi dengan fitur QoS yaitu Quality of Service untuk mengatur prioritas bandwidth. Yang kedua itu ada access point. Nah, access point ini menyediakan akses nirkabel untuk perangkat dalam jaringan. Access point dapat dihubungkan ke router untuk memperluas jangkauan jaringannya, dapat menjadi sinyalnya itu semakin bagus gitu. Yang ketiga yaitu ada wireless network interface card atau disebut dengan NIC. Nah, NIC ini kartu yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. NIC dapat juga mendukung berbagai protokol dan kecepatan transfer data. Manfaat dari WLAN ini yaitu kebebasan mobilitas. Pengguna dapat bergerak bebas dalam area yang dilayani oleh jaringan tanpa kehilangan koneksi berbagai sumber daya, memudahkan berbagai file printer dan sumber daya lainnya di antara perangkat yang terhubung. Jadi kebebasan mobilitasnya ini yaitu pengguna dapat bergerak secara bebas di area yang dilayani oleh WLAN tersebut. Terus penghematan biaya, mengurangi kebutuhan akan kabel dan infrastruktur fisik yang mahal. Jadi yang ini biayanya itu cukup murah gitu. Poin kelima yaitu ada keamanan WLAN.
Nah, keamanan WLAN ini, keamanan dalam jaringan WLAN sangat penting untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Jaringan kabel yang terbuka dapat menjadi target serangan ancaman umum oleh berbagai kalangan pihak dari luar, dari eksternal gitu. Nah, penyusupan jaringannya itu pengguna yang tidak berwenang dapat mencoba mengakses jaringan dan data yang sensitif. Terus penyadapan data yang dikirimkan melalui jaringan dapat disadap oleh pihak ketiga menggunakan perangkat lunak khusus. Dia gampang masuk ke dalam jaringan kita gitu secara mudah dengan aplikasi khusus gitu. Yang ketiga yaitu ada serangan denial of service atau disebut dengan DOS. Serangan yang bertujuan untuk membuat jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi kita tuh terhalang oleh penyerangan yang ini, yaitu penyerangan DOS. Langkah-langkah pengamanannya itu yang pertama itu enkripsi WIPA 2 atau WIPA 3 menggunakan protokol enkripsi yang kuat untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Mengganti nama jaringan dan password defaultnya, yaitu menghindari penggunaan nama dan password yang mudah ditebak untuk meningkatkan keamanan. Jadi kalau password dan ID-nya itu mudah ditebak oleh orang-orang, maka bisa dirubah secara instan oleh mereka yang menyusup ke dalam jaringan kita. Terus ada mengaktifkan firewall. Firewall ini menggunakan firewall untuk melindungi jaringan dari secara luar. Firewall ini adalah dinding api, yaitu menghalangi halangan-halangan atau penyusup-penyusup masuk ke jaringan kita. Yang selanjutnya itu ada MAC address filtering. MAC address filtering ini mengizinkan hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu untuk terhubung ke jaringan. Jadi hanya MAC address filtering ini hanya yang tertentu bisa yang diizinkan masuk ke jaringan tersebut. Terus ada pembaruan firmware berkala, yaitu untuk memastikan perangkat keras selalu dilindungi dengan pembaruan keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang mungkin ada dengan pemahaman yang lebih spesifik tentang jaringan kabel dan komponen-komponen. Pengguna dapat lebih siap untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan aman. Jadi itu dari cara melindungi jaringan kita dari penyusup dari luar. Yaitu selanjutnya itu tentang jadi berikutnya yaitu ada beberapa fitur tambahan yang dapat menunjang pemahaman dan penggunaan jaringan kabel serta penjelasan yang lebih mendalam, yaitu seperti quality of service atau disebut dengan QoS. Nah, QoS ini adalah fitur yang memungkinkan pengelolaan dan pengaturan prioritas lalu lintas data dalam jaringan kabel. Dengan QoS ini administrator jaringan dapat menentukan jenis dan data mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi seperti video streaming, panggilan suara atau transfer file. Nah, hal ini sangat penting dalam jaringan yang memiliki banyak pengguna dan aplikasi yang berbeda, di mana beberapa aplikasi memerlukan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, manfaatnya yaitu pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan QoS ini, aplikasi yang sensitif terhadap latensi seperti video conferencing dapat berjalan lebih lancar tanpa gangguan. Pengelolaan bandwidth ini yang efisien
QoS ini membantu dalam menghindari kemacetan jaringan dengan mengalokasikan bandwidth secara dinamis sesuai kebutuhan aplikasi. Yang selanjutnya itu ada mesh networking. Mesh networking ini adalah arsitektur jaringan di mana setiap perangkat atau node dapat berkomunikasi dengan perangkat lain secara langsung tanpa harus melalui router pusat. Dalam jaringan mesh, setiap node berfungsi sebagai titik akses dan dapat memperluas jangkauan jaringan secara signifikan. Manfaatnya itu yaitu jangkauan yang lebih luas. Jaringan mesh ini dapat mencangkup area yang lebih besar tanpa memerlukan kabel tambahan. Idealnya itu untuk lingkungan yang luas gitu, seperti kampus atau gedung perkantoran, atau seperti gedung A dengan gedung B itu berdekatan gitu. Jadi jaringan itu menjadi lebih luas. Ketersediaan yang tinggi. Jika satu node gagal, data dapat dialihkan melalui node lain sehingga meningkatkan keandalan jaringan. Yang selanjutnya itu ada bandwidth management. Bandwidth management ini itu adalah fitur yang memungkinkan administrator untuk mengontrol dan mengatur pengguna bandwidth di jaringan. Hal ini termasuk peraturan batasan kecepatan untuk pengguna tertentu atau aplikasi tertentu, serta pemantauannya penggunaan bandwidth ini secara real time. Jadi secara tepat waktu dalam penggunaannya. Nah, manfaatnya itu yaitu menghindari kemacetan. Dengan mengelola bandwidth, administrator dapat mencegah kemacetan yang disebabkan oleh pengguna atau aplikasi yang menggunakan bandwidth secara berlebihan. Pengoptimalan sumber daya, memastikan bahwa semua pengguna mendapatkan akses yang adil terhadap bandwidth yang tersedia. Selanjutnya itu yaitu ada hotspot dan captive portal. Nah, hotspot dan captive portal ini adalah area di mana pengguna dapat mengakses internet secara nirkabel, secara tidak pakai kabel ya, untuk menyambungkan jaringannya itu. Captive portal ini adalah halaman web yang muncul ketika pengguna pertama kali terhubung ke hotspot. Jadi yaitu sebagai menggunakan ID atau password gitu. Yang biasanya meminta pengguna untuk melakukan login atau menyetujui syarat dan ketentuan sebelum mendapatkan akses penuh gitu. Itu menggunakan seperti ID dan password di sebuah web gitu, memasukkan passwordnya melalui web untuk memasukkan jaringannya. Terus manfaatnya itu hotspot memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dengan mudah di lokasi publik seperti kafe, bandara, perpustakaan, keamanan dan kontrol perpustakaan gitu. Terus keamanan dan kontrol aksesnya itu captive portal memberikan cara untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses jaringan dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi pengguna. Terus selanjutnya itu ada virtual LAN atau disebut dengan VLAN. Nah, VLAN ini adalah teknologi yang memungkinkan pengelompokan perangkat dalam jaringan yang sama secara logis meskipun perangkat tersebut berada di lokasi fisik yang berbeda. VLAN ini membantu dalam segmentasi jaringan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Nah, manfaatnya itu manfaat keamanan yang ditingkatkan dengan memisahkan lalu lintas data antara VLAN yang berbeda. Risikonya itu penyusupan dapat diminimalkan.
Nah, pengelolaan yang lebih baik itu VLAN memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan dengan lebih efisien, memisahkan lalu lintas berdasarkan departemen atau fungsinya. Selanjutnya itu ada mentoring dan analisis jaringan. Penjelasannya itu mentoring dan analisis jaringan ini adalah fitur yang memungkinkan administrator untuk memantau kinerja jaringan secara real time, termasuk penggunaan bandwidth, jumlah perangkat yang terhubung, dan potensi masalah yang mungkin muncul. Nah, manfaatnya itu yaitu deteksi masalah dini. Dengan pemantauan yang tepat, administrator dapat mendeteksi dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius. Terus meningkatkan kinerja analisis data jaringan, dapat memberikan wawasan tentang pola penggunaan yang dapat digunakan untuk pengoptimal pengaturan jaringan. Selanjutnya itu ya ada keamanan tambahan. Keamanan tambahannya ini yaitu selain langkah-langkah pengamanan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa fitur keamanan tambahan yang dapat diterapkan dalam jaringan nirkabel ini, seperti yaitu ada VPN, Virtual Private Network, mengamankan koneksi internet dengan mengenkripsi data yang dikirimkan antara perangkat dan server. Intrusion Detection System atau disebut dengan IDS, memantau jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang mungkin terjadi. Terus ada Network Access Control atau disebut dengan NAC, mengontrol perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan berdasarkan kebijakan keamanan yang ditetapkan. Terus manfaatnya itu perlindungan data sensitif dengan menerapkan berbagai lapisan keamanan. Data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Jadi kalau ada penyusup yang tidak dikenal atau yang bahaya, ada tanda bahaya gitu, dia dapat melindungi jaringan kita itu, dapat melindungi diri sendirinya dari serangan dari luar. Maka yang user yang tidak diizinkan itu, mereka tidak boleh masuk karena tidak sah dia masuk ke jaringan kita. Terus kepercayaan pengguna. Kepercayaan pengguna ini, penggunaan akan merasa lebih aman menggunakan jaringan jika mereka tahu bahwa langkah-langkah keamanan yang kuat lebih diterapkan. Dengan menambahkan fitur ini, jaringan nirkabel dapat berfungsi dengan lebih efisien, aman, dan dapat diandalkan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan administrator jaringan. Jadi perlindungan ini sangat dibutuhkan lah untuk jaringan sangat sensitif, karena mudah disusup oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya itu yaitu load balancing. Nah, load balancing ini adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara beberapa server atau jalur komunikasi dalam jaringan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan dengan mencegah satu titik dari kelebihan bebannya. Yaitu manfaatnya itu peningkatan kinerja dengan mendistribusikan lalu lintas secara merata. Load balancing ini dapat meningkatkan kecepatan akses dan respon jaringan, redundansi, dan keandalan. Jika satu server atau jalur gagal, load balancer ini dapat mengalihkan lalu lintas ke server atau jalur lain yang masih berfungsi, sehingga meningkatkan ketersediaan layanannya. Selanjutnya itu ada
IPv6 support. Nah, IPv6 adalah support ini adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet IPv4, mulai kehabisan alamat IP. IPv6 ini menyediakan ruangan alamat yang lebih besar dan fitur keamanan yang lebih baik gitu. Nah, manfaatnya itu ruangan alamat yang lebih besar. IPv6 ini memungkinkan miliaran perangkat untuk terhubung ke internet tanpa kekhawatiran tentang kehabisan alamatnya. Terus keamanan yang ditingkatkan. IPv6 ini dirancang dengan fitur keamanan yang lebih baik, termasuk inskripsi dan autentikasi yang lebih kuat. Terus ada network function virtualization atau disebut dengan NFV. NFV ini adalah pendekatan yang menggunakan virtualisasi untuk mengelola dan mengoperasikan fungsi jaringan yang sebelumnya dijalankan pada perangkat keras khusus. Hal ini memungkinkan fungsi jaringan seperti firewall, router, dan load balancer untuk dijalankan sebagai perangkat lunak di server umum. Manfaatnya fleksibilitas dan skalabilitas. NFV ini memungkinkan penyebaran dan pengelolaan fungsi jaringan yang lebih cepat dan lebih fleksibel, serta memudahkan penyesuaian kapasitas sesuai kebutuhan. Terus pengurangan biaya dan mengurangi ketergantungan pada perangkat keras khusus. NFV ini dapat mengurangi biaya operasional dan investasi awal. Terus dengan menambahkan fitur-fitur ini, jaringan nirkabel dapat berfungsi dengan lebih efisien, aman, dan dapat diandalkan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan administrator jaringan. Baiklah, hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.